haji itu sudah bareng saya 5 kali. Umroh itu umrohkan karyawannya. Rupanya skill ilmu itu tidak selalu menjadi hukum kausalitas dengan rezeki. Karena rezeki itu memang sudah diberikan oleh Allah. Dan menjadi profesi seorang dosen, guru aliman itu juga rezeki fid dunya wal akhirah. Kepuasan diri begitu itu rezeki. Nah, oleh karena itu kalau tidak bisa menjadi aliman dan tidak bisa menjadi muta'aliman, tidak bisa jadi guru, dosen, tidak bisa jadi pembelajar, kamu jadilah yuhibbu aliman. Apa itu? Jadilah kamu seneng sama dosen gitu. Jadilah kamu seneng sama guru. Jadilah gitu. Ya, agak kesulitan jauh karena dulu bagaimana saya mengekspresikan senengnya. Kalau tidak bisa, ya cari senenglah kamu kepada yuhibbu muta'aliman, senang kepada pembelajar. Dan golongan ini katanya Rasulullah akan ditempatkan yang mulia di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagian kemuliaan surga itu diteteskan oleh Allah sebagai kecil 1%-nya, 99%-nya nanti di akhirat. 1%-nya itu kemuliaan ilmu itu diturunkan dulu. Itu 1%-nya saja. Jadi kenikmatan yang kita rasakan, kepuasan hati, mengajar segala macam kita, itu adalah bagian rezeki yang hanya 1% kita nikmati. 99% di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ini suatu bentuk silaturahim yang multifungsi. Fungsi pertama itu secara spiritual, kita mendapatkan satu hadiah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan ini. Kita banyak-banyak berbuat kebaikan, di mana silaturahim pada sore ini oleh Allah itu dijaminkan oleh Rasulullah. Orang yang bersilaturahim, satu, rezekinya ditambah barokah. Apa barokah itu? Barokah itu ziyadatun nikmah. Barokah itu tambahnya nikmat. Orang yang mempunyai uang 20 juta, sama-sama 20 juta, akan mendapatkan kenikmatan yang berbeda kalau berbeda di dalam aspek barokahnya. Boleh jadi orang lain mempunyai 20 juta 1 bulan itu 2 minggu sudah habis. Tapi kalau orang-orang yang diberkahi oleh Rasulullah, ahli silaturahim dan aliman, sivitas akademis, orang-orang edukasi, di situ diberkahi oleh Allah. 20 juta itu 2 bulan insya Allah gak habis, malah gak habis belas. Amin ya rabbal alamin. Cepat lagi cukup belas, lek dibuka yo habis. Masya Allah. Tapi barokah itu barokah jadi ilmu itu menjaga pemiliknya. Kalau harta dijaga oleh pemiliknya itu bedanya. Kita punya harta, kita jaga, kita pasir, kita simpan, kita rawat, bayar pajak lagi. Kalau ilmu justru menjaga pemiliknya dari dunia sampai akhirat. Jadi ini silaturahim yang luar biasa di bulan Ramadan ini, Bapak Ibu hadirin. Pertama, ditambah barokahnya. Barokah itu ialah ziyadatun nikmah. Yang kedua, ini ada satu kisah. Ada seseorang yang sudah divonis akan meninggal waktu tidak lebih dari 30 hari.
Maka orang itu kemudian berlari kepada gurunya. Guru, saya divonis oleh tabib, umur saya ini tidak sampai 30 hari. Apa yang saya lakukan ini? Ya, kamu datangi keluargamu, siapamu, kamu minta maaf, terus kamu doakan dia. Kamu minta maaf, kamu doakan dia. Kamu tidak usah cerita mengenai penderitaanmu atau masalahmu. Sudah, kamu lakukan berkunjung ke sana kemari keluargamu semuanya. Akhirnya Bapak Ibu hadirin, ini dilakukan. Ini tidak sirat nabawi. Jadi orang ini kemudian keluarganya didatangi, cerita dengan sukaria. Dia berbagi energi positif, menyampaikan mohon maaf, didoakan, datang lagi, datang terus begitu. Hingga tidak terasa keasikannya itu karena mendapatkan berbagai informasi dari hasil silaturahim itu, saling dekat tular, saling dialog, saling curhat, saling ngobrol, tukar tukar pengalaman, tukar informasi. Ya tidak terasa. Sudah 45 hari lebih dilakukan itu. Masih urip. Masya Allah. Nah, itu barokahnya silaturahmi. Nah, situasi sekarang bagaimana, Pak Nur? Ini orang lebih banyak itu daring, lewat telepon dan lain-lain. Itulah makna dari silaturahmi. Kalau seperti ini, silatul jasad. Ini rupanya Allah memaksa kita supaya setiap aktivitas kehidupan itu tidak meninggalkan, menanggalkan, mengabaikan aspek-aspek spiritual. Karena makna itu ternyata lebih penting daripada sampul fisik yang kelihatan sementara ini kita sering terjadi. Sementara kita sendiri sering mengalami kehampaan makna spiritual. Justru itu Allah mendidik kita melalui situasi sekarang ini. Alhamdulillah, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma sore hari ini menyelenggarakan buka bersama silaturahim dan bertepatan dengan Nuzulul Quran. Luar biasa, Masya Allah. Ini tanda-tanda turunnya semua sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma akan diangkat derajatnya sekeluarga dengan Allah Subhanahu. Karena itu yang sabar, ya ikhlas, ya saling memahami, yang rukun, sehingga terbentuklah jalinan silaturahim dan erat rasa kekeluargaan. Semangat sebagai rasa kekeluargaan itu, setiap kita itu adalah pemimpin, setiap kita adalah orang tua. Bukan sebaliknya, setiap kita adalah anak buah, bukan. Kita adalah orang tua pemimpin di bidang skupnya masing-masing. Seperti kalau orang tua itu ibaratnya adalah kepala, anggota kepala itu adalah mata, bukan kaki. Maka setiap kali kita tersangkut sakit, maka kita meneteskan air mata. Sebaliknya air mata kita kemudian kena debu sehingga terasa gatal dan sakit perih, maka tangan kita kemudian menempelkan dan berusaha mengambilnya. Itu namanya persaudaraan. Konsep persaudaraan itu seperti satu tubuh. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ini, ya. Ayat ini tidak menyebutkan sesungguhnya orang-orang yang berislam, karena tidak cukup itu Islam saja. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu saudara. Jadi pas tema ini, pinter yang membuat tema ini, kan ya. Alhamdulillah. Cocok kali kata cocok ini. Subhanallah. Ini pasti momentum yang luar biasa ini.
hal-hal itu yang tidak bisa kita perhitungkan perkiraan, tetapi lebih baik ternyata. Ada pula ada sesuatu yang sudah kita plan baik, kita rancang bagus, tapi tidak sebagus yang kita rasakan dan kita duga. Kenapa? Ya Allah memang membuat skenario itu, maka kita harus berdoa ikhlas menerima apa adanya. Jangan menolak kehendak, apalagi menolak rencananya Tuhan. Kita terima saja. Ternyata itu pasti dan pasti lebih baik. Karena Bapak Ibu sudah berapa ini? Terus, baca. Jadi Bapak Ibu, realitas kehidupan seperti itu ingin saya berbagi, saya ceritakan, saya tidak menggurui tapi saya ingin berkisah bahwa ternyata manusia, semua manusia itu ada hidup di dalam dua dimensi. Ada dimensi satu namanya mukhayyar, satu dimensi lagi namanya adalah musayyar. Musayyar itu adalah keterbatasan. Ya, kita mau rencana ternyata tidak bisa ya. Kita terbatas. Kita menjadi ini ternyata tidak bisa. Bukan gagal, memang kita terbatas. Satu lagi mukhayyar itu hak ikhtiar kita. Kamu mau datang duluan atau mau belakangan? Kamu mau meningkatkan, mengupgrade pendidikanmu atau apa? Itu mukhayyar, ikhtiar kita bebas. Nah, yang dianjurkan, diperintahkan oleh Allah kepada manusia itu adalah mukhayyarnya, hak ikhtiarnya. Musayyarnya tidak. Lantas kenapa kita diberi keterbatasan? Itu bentuk kasih sayang rahmatnya Allah. Kalau kita tidak dikasih keterbatasan, Pak, habis dunia. Kita dikasih keterbatasan. Hal yang terkecil, bahwa keterbatasan itu adalah nikmat. Bapak Ibu, mohon maaf, kita ini tidak mampu mengontrol kedipan mata kita. Silakan kalau mau dicoba. Tahan, nggak bisa. Kenapa berjalan mekanisme seperti itu berlangsung? Itulah musayyar, kasih sayangnya Allah. Kenapa kalau kita berjalan kaki kiri melangkah ke depan, tangan kanannya ke depan? Kalau mau dicoba diganti, silakan ulangi nanti, kaki kiri depan, tangan ke depan, begini. Ketawa cuma ini hasil dari buber tadi. Ya, jadi begitu. Siap. Lanjut lagi. Oh, tadi aja. Seperti tempat panitia itu. Maksudnya tempat nunggu. Jadi begitu Bapak Ibu. Kesimpulannya bahwa silaturahmi dan persaudaraan ini adalah suatu sinergi keniscayaan yang tidak bisa dipisahkan. Orang yang punya semangat persaudaraan pasti silaturahmi. Orang yang bersilaturahmi itu artinya punya itikat baik untuk menjadi persaudaraan. Semoga kita termasuk dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, kerukunan kita, keberkahan kita, diangkat derajat kita, dan semua yang punya maksud baik secara personal pribadi rumah tangga masing-masing maupun secara kolektif, secara universitas di Fakultas Hukum Wijaya Kusuma ini, maksudnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.